Selamat sore Pak. Selamat sore. Kami dari 12 MIPA 4 akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang Bapak sebagai salah satu komunitas ikan. Apa Bapak berkenan? Siap, berkenan. Saya mau ya Pak. Ya, Komunitas ikan ini apakah ada sebutannya Pak? ada. Apa Pak? Eh, rumah rumah ikan Ciseeng. Rumah ikan Ciseeng. Iya, disingkat Ricis. Oh, Ricis. Terus bagaimana awal terbentuknya komunitas ini? Awal terbentuk komunitas itu adalah sering berkumpulnya anak-anak muda remaja masjid yang memang notabene mereka itu tidak mau terikat dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya harus dibawa kendali orang lain. Dan untuk memaksimalkan potensi remaja masjid untuk lebih berdaya lagi, maka timbul inisiatif bagaimana caranya supaya anak-anak muda ini produktif di dalam kehidupannya, yang mana sama-sama kita pahami dan kita ketahui yang namanya anak muda remaja sekarang itu biasanya nggak pernah jauh dari cuma nongkrong dan sebagainya. Tetapi makanya untuk adanya kegiatan-kegiatan positif maka dibentuklah komunitas tani ikan hias, karena memang rata-rata mereka itu lebih cenderung ke arah sana karena sifat tadi tidak suka terikat dengan lembaga orang atau perusahaan-perusahaan orang yang sifatnya adalah mereka terutama di pengembangan ikan hias. Dibantu Mar. Ada visi dan misi dari komunitas ini Pak? Visi misinya ada. Visi misi dari komunitas ini adalah yang pertama, kalau visi visinya itu intinya adalah pengembangan potensi remaja masjid, dan misinya adalah bagaimana menciptakan peluang kerja untuk remaja-remaja masjid yang menghasilkan bukan hanya kegiatan-kegiatan sifatnya kepada sosial dakwah saja, tetapi lebih cenderung kepada produktif supaya bisa membackup, mensupport kegiatan-kegiatan anak remaja masjid dari potensi-potensi ikan hias yang mereka kelola, mereka jual, kemudian keuangan sebagian keuntungannya itu diinfakkan untuk kegiatan-kegiatan remaja masjid. Lalu sebagai sebuah komunitas, apakah dalam komunitas ikan ini terdapat pengelolaan dana? Dalam pengelolaan dana itu ada. Kita terstruktur dimulai dari ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara, baru kemudian ada anggota. Dari sifat keuangan itu awalnya kita memberikan modal kepada mereka yang sifatnya simultan. Kemudian dari keuangan itu diberikan bibit-bibit ikan dan mereka merawat sehingga menjual, dan kita pun mengadakan pembelian alat. Dari keuntungan itu awalnya kita kumpulkan dulu di bendahara, kemudian kita bicara kebutuhannya apa, dan itu diambil dari keuntungan itu. Jadi sifatnya adalah 60-40%. 60 itu untuk mereka, 40% kembali kepada bendahara komunitas. Terus perolehan dananya itu dari mana Pak? Perolehan dananya itu yang pertama dari penjualan ikan hias di pasar Parung, dan atau kita sekarang itu sudah merambah kepada dunia online. Jadi dengan cara menawarkan itu awalnya mau bikin blog, cuman karena terkendala satu dan lain hal, akhirnya kita cuma pakai komunitas pemanfaatan media sosial aja. Media sosial salah satu adalah yang paling familiar kita itu adalah Facebook, dan kita bergabung dengan komunitas-komunitas petani ikan hias lain dan pedagang ikan hias di wilayah-wilayah lain di luar Pulau Jawa. Lalu dari awal sampai dengan saat ini sudah berapa banyak anggota yang tergabung dalam komunitas ini? Anggota yang tergabung itu dari awal sampai saat ini itu kita masih fokus kepada 10 anggota, 3 pengurus. Jadi totalnya ada 13 orang. Jadi kita masih fokus kepada 10 anggota ini, dan nanti mereka sifatnya dari 10 anggota ini nantinya mereka akan membina kelompok-kelompok baru. Tetapi untuk saat ini kita masih fokus ke pembinaan 10 anggota itu aja. Lalu apakah ada kriteria khusus dalam menerima seseorang untuk bergabung bersama komunitas ini? Seperti misalnya harus paham bagaimana cara merawat ikan atau lainnya? Kita tidak punya kriteria khusus. Di saat mereka tidak paham ikan, maka kita ajari mereka bagaimana cara merawat ikan. Di saat mereka tidak memahami tentang pemasaran ikan, maka kita akan panggil orang yang paham dengan sistem mekanisme pemasaran ikan itu sendiri bagaimana. Gitu. Jadi tidak ada kriteria khusus. Siapapun bisa masuk di dalam komunitas kami asalkan mereka itu mau bekerja sama, mereka mau diarahkan, mereka memiliki visi misi yang sama dengan kita. Lalu
kegiatan apa saja sih Pak yang dilakukan dalam komunitas ini? Kegiatan yang dilakukan dalam komunitas ini salah satunya pertama kita bergerak untuk eh, pengembangan sektor perikanan. Kita itu bergerak di lingkungan. Salah satunya adalah dari segi keagamaan, mereka bergerak di bidang remaja masjid yang dikelola oleh PKH Masjid Jamal Istiqomah. Kemudian kedua, mereka memiliki apa sih namanya, bergerak di bidang menjaga lingkungan pun akhirnya kita juga di bawah naungan kita juga itu kita ada salah satunya di bawah naungan remaja masjid itu. Yang pertama adalah Ricis, yang kedua kita punya komunitas lain selain pengembangan ikan, yaitu kita bikin komunitas pencipta alam dan lingkungan. Itu kita singkatnya namanya kampungan. Jadi kampungan itu fokus kepada pengelolaan, merawat, menjaga lingkungan, terutama lingkungan di sekitar kita tinggal dan khususnya di lingkungan alam. Jadi mereka itu bukan hanya bergerak di perikanan saja, tapi mereka juga bergerak di komunitas yang satunya lagi, yaitu komunitas pencipta alam dan lingkungan. Selain di sini, apakah ada tempat lain yang dikembangkan oleh komunitas Bapak, seperti membuka cabang lain, atau Bapak berencana untuk membuka cabang baru gitu? Kita masih fokus kepada anak remaja sini dulu, dan memang kalau untuk yang studi banding beberapa daerah juga sudah studi banding ke sini, dan kita juga sudah terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, sudah terdaftar dan kita sudah punya register. Kita juga punya. Kalau untuk cabang sih belum. Kalau untuk cabang memang kita belum fokus ke arah sana. Kita mau pengembangan di lingkungan kita sendiri saja dulu. Kalau sudah dirasa perlu, ya paling kalau mereka bertanya butuh pemahaman tentang masalah merawat ikan, kita menerima dengan terbuka. Kita jelaskan, kita tidak sifat adanya yang dirahasiakan di saat mereka kebutuhannya apa. Ya kalau di kita ada, maka kita sampaikan. Kalau mereka kebutuhannya adalah bagaimana mengelola ikan supaya memiliki komoditas yang lebih baik, ya kita akan sharing saja, seperti itu. Kalau untuk cabang sih kita belum kepikiran. Walaupun sempat sudah ada penawaran untuk bekerja sama, cuma sampai saat ini belum kita ambil karena kita masih mau fokus untuk di kampung sendiri saja. Sih itu aja ya Pak pertanyaannya. Terima kasih telah menjawab. Sama-sama. Oke, assalamualaikum Pak.